beauty pageant tuh kan udah mendunia banget kan dari dulu gitu, dan aku baru berani nyoba itu ternyata di 2022 dan cukup nyesel sih sebenarnya, karena kan memang banyak banget kan ajang beauty pageant yang bisa dimulai dari SMP, karena aku tuh orangnya kalau misalnya dikenal secara personal, aku tuh orangnya pecicilan banget gitu loh. Sedangkan kalau jauh gitu dari kata jauh beauty banget. behavior. Betul. Yang namanya minder itu sangat wajar. Apalagi dulu waktu pertama kali aku ikut Muli Makana ya, benar-benar itu pertama kali dan aku langsung berkompetisi sama orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah itu benar-benar minder banget kan. Apalagi ya ibaratnya kayak pengetahuan aku masih nol kayak gitu. Sedangkan mereka udah pintar catwalk, public speaking lancar, bahasa Inggris lancar kayak gitu. Itu sih titik terminder. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat datang di podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Gue Antriani Suwari dan kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bersama seorang yang cantik banget dan dia hobi untuk mengikuti dan juga memenangkan beberapa ajang beauty pageant. Di antaranya adalah Duta Kosmetik Aman, kemudian juga second runner up dari Muli Tubaba, dan saat ini menjabat sebagai Putri Muslimah Award Lampung 2024. Please welcome Tita Prinastiti. Halo semuanya, kenalin nama aku Tita Prinastiti dan sekarang sebagai Putri Muslimah Award Lampung tahun 2024. Wih, keren banget nih Tita. Terima kasih. Dari tampilannya aja udah sangat-sangat anggunli, muslimah banget. Masya Allah, terima kasih. Bersama dengan mahkotanya ya. Bener ya, terima Gak boleh kasih ketinggalan ya. lah. Tita boleh nih diceritain dulu ya, gimana sih prosesnya Tita akhirnya bisa memenangkan ajang Putri Muslimah Award. Oke, kalau untuk prosesnya cukup panjang ya, karena aku sendiri suka sama ajang pageant itu dari tahun 2017 kalau nggak salah. Terus aku memutuskan untuk mulai masuk ajang pageant tuh pertama kali di Duta Kosmetik Aman itu waktu tahun 2022, sampai aku menemukan passion aku di sini. Karena kan beauty pageant ini kan bukan cuma tentang beauty ya, tapi juga tentang personal branding, public speaking, dan aku sangat interest di sini gitu. Jadi akhirnya aku menemukan ajang Putri Muslimah Award Lampung ini di sosial media, di Instagram, setelah diskusi cukup panjang sama pihak orang tua karena kebetulan aku juga masih kuliah ya. Kayak gitu akhirnya aku memutuskan untuk daftar dan ternyata rezekinya memang di sini gitu. Jadi udah dari tahun 2022 memulai untuk mencari ajang-ajang beauty pageant dan langsung menang juga ya saat itu ya. Iya, waktu itu alhamdulillahnya ya akhirnya menemukan passion itu kan, jadi ngerasa kayak wah kayaknya aku punya kesempatan nih di beauty pageant gitu. Jadi waktu 2022 ternyata menang juara 1 di Duta Kosmetik Aman, terus 2023 second runner up Muli Lampung Barat, dan 2024 sebagai Putri Muslimah Award Lampung 2024 gitu. Jadi awalnya punya ketertarikan mengikuti ajang beauty pageant itu memang keinginan diri sendiri atau mungkin lihat orang-orang kayaknya bagus dia seru deh ikut beauty pageant atau seperti apa? Yang pertama pasti FOMO ya. FOMO ya, karena kan ngelihat orang-orang yang aktif di sosial media sebagai seorang beauty vlogger, beauty pageant kayak gitu, sebagai queen lah ya. Kayak gitu aku ngerasa wah orang-orang ini keren banget. Terus aku menjadikan mereka seorang role model gitu. Terus akhirnya aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mencoba untuk mendaftar di pemilihan pertama, dan akhirnya aku malah nyaman sendiri di zona ini gitu. Jadi yang tadinya mau keluar dari zona nyaman malah menemukan zona nyaman baru gitu sih. Jadi emang lebih ke FOMO, terus ternyata emang nyaman, diri sendirinya nyaman gitu, benar-benar. Tapi 2022 itu berarti masih SMA kah? Iya, aku SMA kelas 2 naik kelas 3. Wih, masih SMA kayaknya langsung tertarik ikut beauty pageant. Iya, karena kan beauty pageant tuh kan udah mendunia banget kan dari dulu gitu, dan aku baru berani nyoba itu ternyata di 2022 dan cukup nyesel sih sebenarnya, karena kan memang banyak banget kan ajang beauty pageant yang bisa dimulai dari SMP, dari SMA kayak gitu, dan ternyata aku malah baru menemukan ajang itu di tahun 2022 gitu sih. Tapi ya udah cukup mengesankan juga gitu. Benar sih. SMA lagi sibuk-sibuknya mungkin orang-orang pada mikirnya buat main, tapi lo milih untuk akhirnya mengikuti ajang beauty pageant. Terus tanggapan dari orang tua dan juga teman-teman seperti apa? Yang pertama pasti mereka orangnya kaget ya. Yang pertama apalagi orang tua dan keluarga terdekat, karena aku tuh orangnya kalau misalnya dikenal secara personal, aku tuh orangnya
pecicilan banget gitu loh. Sedangkan kalau jauh gitu dari kata jauh beauty, banget. behavior. Betul, apalagi kan kalau misalnya kita lihat seorang beauty queen gitu kan di sosial media tuh kayak anggun, duduknya tenang kayak Tapi gitu. ini anggun loh, apa ini jangan-jangan pura-pura ya? Lagi di depan kamera ya kayaknya behave kayak gitu. Jadi mereka kayak, kamu yakin mau ikut yang namanya beauty pageant, sedangkan kamu tuh orang yang nggak bisa diem gitu. Ya itu tadi sih, terus akhirnya aku kayak, ya aku mau keluar dari zona nyaman aku gitu. Aku mau keluar dari zona nyaman. Terus ternyata mereka mendukung sih, apalagi kan teman-teman kan, aku juga pengen ngebuat lingkungan aku bangga gitu loh, karena mereka, oh Tita ya, gue temennya loh kayak gitu kan, kayaknya kita seneng juga gak sih maksudnya kita seneng gak sih kalau misalnya orang tuh senang untuk mengenal atau bahkan dekat dengan kita. Itu sih sebenarnya. Jadi tanggapan mereka jelas mendukung, yang awalnya mungkin kaget dan akhirnya ngedukung sih gitu. Ngedukung. Dari SMA udah mulai mengikuti beauty pageant. Saat ini masih kuliah juga di mana? Di Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi, dan semester 2 ke 3. Semester 2 ke 3, berarti masih awal banget ya. Iya, betul. Awal dalam perkuliahan, tapi juga sudah memiliki titel sebagai Putri Muslimah Award Lampung. Ya pastinya juga ada tugas-tugasnya, ada duties-dutiesnya yang harus dilakukan. Tapi gimana menurut Tita cara bagi waktu, apalagi mungkin pengalamannya dari SMA tuh udah mulai mengikuti, cara bagi waktunya gimana sih? Kalau aku sebenarnya sederhana sih, sama mungkin ya sama beauty queen di luar sana. Kalau cara bagi waktu tuh yang pertama jelas kita harus menentukan skala prioritas dulu gitu. Aku seorang mahasiswa, di mana prioritas aku ya kuliah gitu. Jadi cara membagi aku menetapkan prioritas utama aku kuliah itu di atas kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kan yang bisa mengontrol kegiatan itu kan aku sendiri ya. Jadi aku memposisikan kegiatan-kegiatan lain di luar perkuliahan itu jangan sampai mengganggu aktivitas perkuliahan aku gitu. Jadi kalau mungkin ada kegiatan yang tabrakan dengan perkuliahan atau beberapa kegiatan terjadi secara bersamaan, aku lihat dulu tingkat urgensinya gitu. Jadi sebenarnya kadang sempat bingung juga kan, aduh hari ini kegiatan ini, besok kegiatan ini gitu kan. Kadang bingung kapan ya gue refreshingnya, kapan ya gue healingnya kayak gitu. Tapi ternyata kegiatan itu tuh termasuk healing buat aku gitu. Karena lo enjoy juga ngejalaninnya. Betul, karena bukan dari unsur paksaan, dan setiap kegiatan aku ketemu orang baru, dan menurut aku itu salah satu refreshing dan ajang healing aku sih gitu. Jadi aku untuk sekarang tidak kesulitan sih membagi waktu ya, karena itu tadi luar sih. biasa karena emang dia enjoy banget ngejalanin segala kewajibannya di kampus dan juga di ajang Putri Muslimah ini. Gitu. Dan kalau misalnya kilas balik gitu ya, dari 2022 masih SMA, kemudian di saat ini juga menempuh jenjang kuliah gitu, apa sih yang membuat lo yakin gitu ya untuk terus-terusan mengikuti ajang beauty pageant? Apa ya, sebenarnya karena aku udah nemuin titik nyaman dan aku ngerasa ini tempat aku bisa mengembangkan diri sih. Kalau jadi menurut aku beauty pageant ini tuh kan berkaitan banget sama yang namanya sosial media ya. Kita bisa jadi influencer gitu. Kita punya peluang untuk bisa menyebarkan hal-hal positif kayak gitu. Dan aku sangat mau untuk dikenal sebagai orang yang seperti itu gitu. Jadi aku sangat mau untuk dikenal sebagai orang yang bisa menyebarkan hal positif gitu sih. Jadi aku ngerasa aku tuh perlu untuk terus mengasah dan meningkatkan kemampuan aku di sini. Mungkin beberapa orang bakalan kepikiran kayak gila gelar, gila selempang atau apa Tapi menurut aku selagi ini adalah kesempatan aku untuk mengembangkan potensi diri aku, kenapa enggak gitu loh. Karena kan setiap hari kan kesempatan dong. Kalau enggak kita ambil sayang banget gitu. Jadi aku orang yang kalau misalnya ada kesempatan di depan mata, sebisa mungkin aku ambil gitu. Jadi itu sih sebenarnya alasan aku mau untuk terus-terusan ikut yang namanya ajang pageant, selain karena emang passion aku gitu. Karena memang di situ tempat lu belajar juga, betul. Ketemu orang-orang baru, dan pastinya yang ikut beauty pageant ini kan pasti berprestasi juga. Pernah nggak nih lo ngerasa minder atau ngerasa kayaknya yang lain kayaknya lebih bagus daripada gua? Jujur itu kayaknya tidak mungkin semua orang tidak merasakannya ya. Bahkan bukan cuma seseorang yang mengikuti beauty pageant, yang namanya minder itu sangat wajar. Apalagi dulu waktu pertama kali aku ikut Mulimana ya, benar-benar
itu pertama kali dan aku langsung berkompetisi sama orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah Itu benar-benar minder banget kan. Apalagi ya ibaratnya kayak pengetahuan aku masih nol kayak gitu. Sedangkan mereka udah pintar catwalk, public speaking lancar, bahasa Inggris lancar kayak gitu. Itu sih titik terminder aku kalau misalnya aku ngerasa tuh kayak aduh kayaknya dia nih lebih better deh. Kayaknya dia nih kayak lebih baik deh dari aku kayak gitu. Apalagi kalau udah mau deket-deket pengumuman gitu kan. Aduh kayaknya nggak masuk di gua kayak gitu kan. Tapi ya turns out menang juga tapi ya. Ya alhamdulillahnya ya. Karena itu tadi sih aku berusaha untuk ngeluarin versi terbaik kan, menutupi minder itu. Jadi minder tuh wajar dan aku kan selalu minder setiap ajang gitu. Kadang sampai sekarang pun sering ngerasa kok gue bisa menang ya kayak gitu. Sedangkan kayaknya dia lebih baik deh kayak gitu. Tapi ya kayaknya memang ada penilaian lain yang dong. Orang lain nilai ya. Pasti gitu juri juga udah ngelihat potensi terbaik dari diri lo. Ya begitu. Dan gimana sih lo mengakali minder itu? Aku sih ngakalinnya kalau minder tuh kayak goal sih. Kayak misalnya aku minder sama Kantik nih misalnya kayak wah Kantik nih kok bisa ya kayak public speakingnya keren banget gitu. Itu aku jadikan sebagai ajang goalsku. Kalau dia bisa kenapa aku enggak jadi gitu motivasi, sih. Betul ya. Gitu. Jadi bukannya aku asik dengan keminderan ini sampai akhirnya aku drop kayak gitu sampai aku malas untuk berkembang. Justru aku jadikan alasan buat aku mengembangkan diri supaya bisa kayak orang-orang yang aku minderin gitu. Jadi sebagai motivasi lah ya buat lo sendiri. Ketemu orang-orang yang keren, lo juga harus bisa lebih keren. Bener. Tadi lo sempat nyebutin kalau misalnya di ajang Muli Tubaba itu salah satu ajang yang paling berat buat lo gitu. Boleh nggak sih diceritain kenapa sih bisa jadi ajang paling berat dan bedanya gitu ya? Bedanya dari ajang-ajang yang pernah lo ikutin itu seperti apa? Apa ya? Kalau misalnya kita kalau untuk ajang pageant yang pertama kali gue ikutin itu kan di Duta Kosmetik Aman ya. Dan itu masih lingkupnya SMA. Dan kita itu ajang pageant pertama itu bukan kayak ajang pageant beauty queen yang lain kalau Duta Kosmetik Aman itu. Jadi kayak tingkat pelajar yang mana dituntut untuk nyebarin tentang kosmetik itu tanpa kayak perlu catwalk dan lain sebagainya gitulah ya. Jadi kayak masih basic dasar aja. Nah sedangkan kalau Muli Mahana itu bener-bener ajang yang wah siapa sih di Lampung yang nggak tahu Muli Mahana kayak gitu kan, besar terus ditambah aku berhijab kayak gitu kan, aku berhijab terus tekanannya kan pasti kayak udah tuntutan orang-orang seorang Muli pasti nggak berhijab kayak gitu, yang menang pasti nggak akan berhijab kayak gitu. Terus terus pas aku datang di audisinya ternyata orang-orang yang ikut audisi juga keren-keren kayak gitu kan, terus aku itu bener-bener ngebuat aku keluar yang bener-bener membuat aku keluar dari zona nyaman itu Muli Mahana itu sih. Karena kan aku orang yang nggak bisa catwalk. Aku kalau jalan pakai heels di atas 10 cm itu dari kayak seorang yang pecicilan jadi harus bisa catwalk. Betul, ya. itu sih makanya bisa jadi salah satu alasan kenapa Muli Mahana ini salah satu ajang yang cukup berat buat aku. Iya. Dan akhirnya sekarang menang juga dan kali ini jadi Putri Muslimah Award. Alhamdulillah. Pastinya kan ada penempatannya sendiri gitu ya betul. Orang-orang seperti Tita dengan berhijab tapi juga bisa tetap berprestasi. Bener. Boleh mungkin diceritain dan juga diberikan gitu ya saran-saran buat teman-teman yang mungkin masih gak percaya diri, masih ada minder-mindernya. Kak bisa gak sih pakai hijab tapi harus bisa ikut ajang beauty pageant tuh bisa gak sih sebenarnya? Oke, kalau yang namanya nggak percaya diri ataupun minder itu sampai sekarang pun aku masih ya. Tapi kayak yang aku katain tadi, kalau jadikanlah minder dan ketidakpercayaan diri kita tuh sebagai suatu goals sampai kita tuh termotivasi untuk menjadi seperti itu gitu. Aku menerapkan ini ke diri aku kayak yang kenapa kalau misalnya dia bisa, kenapa aku enggak gitu sih. Jadi jangan kita tuh kalau mau jadi percaya diri tuh nggak perlu jadi orang lain nggak sih gitu kan. Aku selalu dengerin speech dari kakak-kakak yang ada di Putri Indonesia karena aku punya role model di Putri Indonesia itu Kak Ayusa sama Kak Adina Kresila. Mereka itu salah satu role model aku di dunia beauty pageant ini. Mereka Kak Ayusa bilang kalau misalnya kita itu nggak harus jadi orang lain untuk merasa cantik, kita tuh nggak perlu jadi orang lain untuk ngerasain percaya diri, karena dengan jadi diri kita pun kita udah beda gitu loh dari orang lain, nggak akan ada satu orang pun yang sama kita gitu. Jadi meskipun
dia punya sesuatu yang lebih dari kamu, tapi dia juga nggak punya sisi yang bisa menjadi seperti kamu gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa untuk tidak percaya diri sesekali gitu, tapi jadikanlah ketidakpercaya dirian itu sebagai dorongan untuk kita tuh lebih bersinar, lebih terang gitu kan. Karena ya kamu adalah kamu dan kamu percaya diri dengan dirimu sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi tetap pede aja, enjoy gitu. Jadi the best version of yourself. Betul. Dan mengembrace keunikan lo sendiri. Benar, karena itu jadi value yang beda buat sama orang lain. Betul. Dan itu Teman Pro 2 obrolan gue dan Tita. Terima kasih buat Tita yang udah sharing berbagai inspirasinya. Terima kasih hari sudah ini. diundang. Yes. Jangan bosan-bosan ya. Iya, siap. Main di Pro 2 dan semoga teman-teman Pro 2 juga bisa mendapatkan ilmu dan juga insight dari obrolan kita. Gue Antira Diswari pamit dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2.